Orang sombong itu nggak bakalan masuk surga. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Atau kama qala, tidaklah seseorang itu bisa masuk surga, tidak bakalan orang itu masuk surga yang di dalam hati orang itu ada sifat sombong, walaupun hanya sebesar darah, sebesar benda yang kecil. Mithqalu dzarratin minal kibir, walaupun kecil, tidak bakalan bisa masuk surga. Dan sombong ini yang menyebabkan amal seseorang itu habis. Amalnya habis karena kesombongan itu. Iblis dulu adalah ahli surga. Iblis, dia rajin ibadah, pahalanya banyak, alim. Bahkan dikatakan dia sempat pernah memimpin daripada perkumpulan seluruh para malaikat. Dan pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, Iblis iri. Dan dia tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Dia nggak mau. Kenapa? Karena dia sombong. Karena kesombongan itu akhirnya dia menjadi seseorang yang menjadi kafir. Begitu banyak amalnya iblis, tapi semuanya sirna karena kesombongan iblis tadi. Nah, oleh karenanya jangan sombong. Lalu bagaimana sombong itu? Nah, sombong itu tandanya ada dua. Yang pertama, batarul haq. Orang sombong itu dia tidak bisa dinasehatin, nggak mau terima nasihat. Orang kita bilang kepala batu. Ya, kepalanya kepala batu. Kalau bahasa kasarnya apa ya? Kurang ajar. Kurang ajar. Kalau bahasa Jakarta kurang ajar. Kepala batu, nggak bisa dinasehati. Tanda yang kedua, wa iqarul mu'minin. Dia suka menghina orang lain. Suka menghina orang lain. Seperti iblis tadi. Aba, kenapa dia nggak mau sujud? Aba, nggak mau, enggan. Diperintahkan oleh Allah, tapi dia nggak mau, enggan. Wastakbara, dan dia sombong. Nah, akhirnya apa? Dia bilang, ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Artinya dia menghina ciptaan Allah, yaitu Nabi Adam tadi. Jadi rendahkanlah hati kita, karena kita ini memang gak punya apa-apa, terlahir dalam keadaan tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, dan kembali nanti kita ke alam kubur juga tidak mempunyai apa-apa. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka jenazahnya nanti akan dibawa ke alam kubur. Ujar Nabi, ketika seseorang itu jenazahnya diusung untuk dibawa ke kubur, ada 3 yang menyertainya. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amal baik dan buruknya. Setelah seseorang itu masuk ke alam kubur alias dikubur, maka 2 kembali dan hanya 1 yang masuk menemani mayit tadi. 2 yang kembali itu adalah hartanya,
dan yang kedua adalah keluarganya. Hanya satu yang menemaninya, amal baik dan buruknya. Oleh karena itu Imam Hatim Al-Asam mengatakan, tinggalkan kesombongan untuk memikirkan timbangan amal untuk bekal di akhirat. Untuk bekal di akhirat. Nah, timbangan di sini ada timbangan yang baik. Banyak beramal. Jangan sombong, karena kalau sombong akan merusak amal seseorang itu. Ulama kita mengatakan manusia ini memang ada potensi untuk sombong. Ulama mengatakan kita manusia ini memang ada potensi untuk bisa sombong. Dan mereka mengatakan seseorang itu bisa sombong, berpotensi untuk sombong di dalam 4 hal. 4 hal nih. 1, ziyadatul mal. Orang itu bisa jadi sombong karena sebab dia banyak harta. Nah, orang kaya itu sangat condong sekali untuk sombong. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kaya kita. Kita disuruh untuk jadi orang kaya. Tidak boleh jadi orang miskin. Tapi untuk menghilangkan rasa sombong pada saat nanti kaya, maka seringlah berbagi. Seringlah beramal. Banyak-banyak dengan harta tadi. Nah, jadi salah satu untuk menghilangkan kesombongan dari kekayaan tadi, sering-seringlah beramal dengan harta. Berinfak dengan harta tadi. Yang kedua, ziyadatul mansab. Bertambahnya kedudukan, pangkat, jabatan. Nah, ini banyak orang bisa sombong karena mempunyai jabatan. Semakin tinggi jabatannya, itu semakin petatang petenteng. Lihat itu. Pasti seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh jadi pejabat. Silakan jadi pejabat. Menjadi anggota dewan, menjadi menteri, menjadi presiden, silakan. Tapi ingat, hilangkan sifat kesombongan yang bisa, hilangkan sifat sombong yang dari apa namanya itu, dari pangkat tadi. Caranya adalah dengan merakyat. Maksud merakyat itu adalah membantu rakyat jelata. Rakyat yang dalam kesusahan, bantu dia. Duduk dengan masyarakat, mendengarkan, membantu masyarakat yang susah. Bukan pada saat pemilihan, waktu mau pemilu baru merakyat. Ya, duduk di warung sama-sama rakyat. Tapi setelah jadi pejabat, tidak lagi mau warung dia. Nah, ini enggak seperti itu. Sebelum jadi pejabat, masuk ke gorong-gorong, periksa begitu. Tapi setelah jadi pejabat, nggak pernah lagi meriksa gorong-gorong. Nah, ini salah itu. Jadi jadilah pejabat, niatnya untuk membantu rakyat. Dengan niat membantu rakyat, maka tidak ada sifat kesombongan pada saat menjabat jabatan itu. Yang ketiga, ziyadatul ilm, bertambah ilmu. Orang alim itu sangat berpotensi jadi sombong. Orang alim itu berpotensi jadi sombong. Nah, supaya tidak sombong, maka berbagilah ilmu. Bukan berarti kita disuruh jadi orang bodoh, jangan. Jadi orang alim. Disuruh kita jadi orang alim. Tapi supaya jangan sombong ketika nanti alim, maka berbagilah ilmu kepada orang lain dan mengamalkan ilmu itu. Jadi belajar, amalkan, bagikan. Belajar, amalkan, bagikan. Maka insya Allah tidak ada rasa sifat sombong itu. Kemudian yang keempat, kata ulama, ziyadatul ta'at. Seseorang itu bisa sombong kalau dia taatnya kuat. Orang yang rajin ibadah itu bisa berpotensi sombong. Orang yang berangkat umrah berulang kali, atau berangkat haji berulang kali, atau rajin sholat beribadah, atau ini itu dan sebagainya, itu potensi sombong banyak itu.
Ya, potensi untuk sombong tuh ada itu. Kamu sholat duha berapa? Aku cuma 2 kali. Oh, 2 kali aja. Kamu tahu nggak? Aku sholat duha tuh 8 rakaat setiap hari. Itu aku amalkan sudah lama tuh. Sudah kau amalkan 40 tahun itu kau amalkan. Nah, itu tuh. Ada potensi di situ tuh. Nah, bukan berarti kita tidak boleh beribadahlah. Tapi untuk menghilangkan rasa kesombongan dari ibadah tadi, maka sembunyikanlah amal kita. Arti sembunyikan amal kita itu, kita tidak perlu pamer-pamer. Tidak perlu kita pamer-pamer dan tidak perlu kita bicarakan amal kita tadi. Saat itu kita bisa menolong hati kita agar kita tidak sombong. Tapi bukan berarti kita tidak boleh pamer. Kita boleh juga pamer dalam ibadah itu. Niatnya apa ya? Niatnya untuk memotivasi orang lain agar juga beribadah. Umpama ada tetangga kita rumahnya dekat masjid, tapi nggak mau ke masjid. Rumahnya dekat masjid, tapi nggak mau ke masjid. Yang anehnya ketika airnya mati di rumah, ngambil airnya di masjid. Buang hajatnya di masjid. Ada nggak seperti itu? Ada. Nah, kita memperlihatkan diri kita untuk datang ke masjid, lewat di depan rumahnya dia dengan baju rapi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memotivasi dia. Mudah-mudahan orang itu bisa juga ikut sholat ke masjid. Kenapa ya? Karena kata ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berdakwah dengan cara berdakwah dengan apa ya banyak, dengan praktek itu lebih efisien, maksudnya lebih efektif daripada berdakwah dengan lisan. Ya, kita mencontohkan langsung itu dilihat orang lebih efektif dan lebih cepat masuk ke dalam hati orang itu daripada kita cuma hanya omong-omong saja. Nah, jadi ibadah itu kita boleh saja pamerkan, tapi niatnya bukan untuk pamer, namun kita niat untuk memotivasi orang lain agar juga mau ibadah. Kita zakat nih. Makanya kata ulama kalau zakat itu sunnah diumumkan, sunnah disebutkan nilai zakat itu. Nah, beda dengan sedekah. Kalau kata ulama kalau sedekah itu dirahasiakan, tapi kalau zakat diumumkan. Untuk apa? Supaya orang tahu bahwa kita ini berzakat. Supaya orang miskin tahu bahwa kita mengeluarkan zakat. Maka orang-orang yang memerlukan zakat datang ke tempat kita. Tapi kalau sedekah, kalau kita nggak punya kekuatan hati, maka kata ulama dianjurkan untuk bersedekah dengan sirriyah, dengan rahasia. Intinya, tinggalkan kesombongan dan perbanyaklah amal untuk memberatkan timbangan kita di akhirat. Kenapa ya? Karena sombong itu bisa merusak amal kita.